anaknya yang belum pulang-pulang juga sampai saat ini. Yan, kalau gua rasa itu kita bahas nanti deh. Ya, biar yang jadi fokus utama kita soal petunjuk Boy ini. Biar intinya Boy ketemu dan nanti kita bisa kasih kabar gembira buat orang tuanya, ya. Dan gini deh, mending sekarang kita ke kantor polisi dan motornya Boy yang kemarin dibawa Willy, tolong ada yang bawain ke kantor polisi ya. Yaudah, yuk. Siap-siap deh. Tapi Oma nggak sempat ketemu sama dia. Sepertinya juga kuenya khusus deh buat kamu. Oh ya? Iya sayang, Oma seneng banget deh. Adriana itu perhatian sekali sama Oma. Ya udah Alex, kamu cepet aja tunangan sama dia ya. Alex, denger nggak Oma ngomong? Ya, Oma, Alex nggak bisa ambil keputusan sendiri. Alex harus tanya dulu sama Adriana. Lex, udah kamu nggak usah tanya Adriana. Oma sama mamanya Adriana itu udah setuju, ini idenya kami. Dan kami sudah telepon-teleponan ngomongin soal hubungan kalian berdua. Sudah, sekarang kita langsung saja datang ngelamar. Kalian tunangan dulu aja, ya nak ya? Ya Oma nanti ya, ini soalnya Alex lagi di jalan. Nanti kita ngobrolnya lanjut di rumah aja ya. Ya sudah, nanti kamu kalau sudah pulang kita bicara-bicara lagi ya. Pokoknya begitu selesai urusanmu, kamu segera pulang. Oma tunggu sayang, hati-hati ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, tunangan sama Adriana. Ngapa lu, Cang? Buta ya doi. Yoi, slow man, slow dulu. Kenapa nih mukanya pahit amat, Ben? Jang, jaket serigala buka deh. Daripada berurusan lagi sama polisi. Nih, gue punya jaket buat lu. Nih. Nih, pakai itu. Hei, apa sih ya? Pahit banget muka lu, ha? Hari apa sih ini, ha? Sial banget gua hari ini. Bikin malu gua. Lu kenapa, Cang? Sewot banget. Ya sewot lah. Coba lu bayangin jadi gua. Lu dipukulin depan adiknya Raffi. Malu nggak lu? Bayangin sekarang, ha? Seriusan lu? Kalau gue sih gue nggak ada malu-malunya, soalnya gue belum punya cewek. Ada tampang gua, nggak serius. Ada tampang gua bercanda, ah? Lu lihat dari tadi. Tapi ntar dulu. Semakin lama, semakin gua rasain. Anak-anak aja makin berani sama kita. Makin berani ngelunjak. Makin banyak gaya. Apa mungkin mereka habis menang fair fight kemarin? Dan mereka semena-mena sama kita. Makin berani. Lu kenapa santai aja dong? Lu datang ke sini ngobrol sama kita. Lu rasain jadi gua dipukulin depan adiknya Raffi. Makanya kalau jalan bareng sama kita, jangan sendiri. Woi, slow dulu. Lu berdua gak usah pakai emosi ya. Kita satu tim, kita teman. Gak usah diambil repot. Cang, lu kasih tahu kita sekarang Oki ada di mana. Kalau perlu, tuh anak kita habisin sekarang. Bener banget, Jo. Kita nggak bisa diem begitu aja. Gini aja udah, Cang. Lu tau Oki di mana? Kalau lu tahu, kita cabut sekarang. Oke? Joy dan Edo. Otak lu bener-bener licik. Gue suka sama kalian berdua. Gue tahu Oki di mana sekarang. Oki lagi nganterin Ami ke rumah Raffi. Nah, what? Tuh, rumah lu, Bos. Seriusan lu? Bercanda gue dari tadi. Hah? Lo kasih tau gue. Raffi, sebisa mungkin adek lu jangan jadi deh sama anak-anak aja. Enggak, men. Gak bakal. Gue gak bakal bisa ngizinin dia untuk gabung sama anak aja, men. Raffi. Raffi. Dan asal lu tahu aja ya. Sebenarnya si Oki itu suka sama Ami. Seriusan lu? Asli, kali ini gue gak bakal terima. Gue ketemu
Gua bakal kasih shock terapi parah sama dia. Udah lah, nggak usah banyak ngomong lagi. Langsung ya samperin yuk. Yuk, makasih ya udah. Kita ke rumah gua aja yuk. Ayo. Cang, slow. Kita habisin dia sekarang. Tada! Ini guys minumannya Niki, minumannya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tumben baik. Dari dulu. Gimana Ki? Enak gak minumannya? Enak kok. Lis, kayaknya kita ganggu mereka berdua deh. Gue juga ngerasa gitu sih. Kayaknya kita nyingkir aja deh. Mi, kayaknya gue sama Elis pulang aja deh ya. Ya, yuk kita. Boleh dibawa gak? Boleh sih, tapi kok pada pulang sih? Ya udah kalau kalian balik, gue juga balik deh. Loh, Duluan ya. iya, Kak Oki. Ya, kok malah Kak Oki sih yang balik? Tahu tuh kok jadi dia sih yang balik. Padahal kan tadi gue udah ngerencanain biar lo bisa berduaan sama dia. Ya gue juga tahu sih, gue peka sama kalian pada. Udah pada kedip-kedip kayak gitu kan. Kenapa ya Kak Oki? Kayaknya Kak Oki gak suka deh sama gue. Malah si Cang-Cang itu tuh, si Justin Bieber jadi-jadian yang demen sama gue. Cinta gue kayaknya udah kebalik deh. Bertepuk sebelah tangan. Tunggu. Apa lo bilang tadi? Cinta? Kayaknya sekarang benci berubah menjadi cinta nih. Cakep. Kemarin kemana aja sok-sokan nyuekin Kak Oki. Ya enggak? Salah sebut tadi, salah sebut. Salah sebut apa salah sebut? Pas gitu ya. Itu kan si Icang yang tadi gua hajar. Pakai bawa anak-anak lagi. Kejar. Pasti tuh anak ngadu sama gengnya. Nah, gua nggak mau bonyok juga gua kalau diladenin. Gimana guys? Udah ada yang dapat petunjuk belum? Belum. Rian? Sama gue juga nggak ada, Bang. Gue juga benar-benar belum nemu petunjuk apapun lagi ya. Mon, terus sekarang kita mesti ngapain? Sorry guys, jujur gue sekarang nggak tahu nih kita harus berbuat apa lagi. Halo semuanya. Akhirnya. Om Bagas. Om. Salam. Chandra. Mon, jadi gini, HP gue tuh kemarin hilang dan tiba-tiba aja sekarang HP gue tuh ada dalam tas gue. Tapi gue nggak tahu siapa yang naruh, Mon. Iya. Gue tuh sekarang ngerasa aneh banget ya. HP gue yang tiba-tiba aja hilang, terus ada lagi dalam tas gue dan gue tuh nggak tahu siapa yang kira-kira naruh di situ. Karena pas gue ngeliat sekeliling di perpus tuh nggak ada siapa-siapa. Terus gimana, Rek? Habis itu gue coba ke ruang buat kontrol CCTV kan. Nah, pas gue ngeliat, Loh, kok gelap? Cepat lagi, Pak. Iya. Pak, itu udah nggak gelap, Pak. ya, Oh, siapa ya? Di sana itu nggak ada siapapun. Jadi kayaknya pelakunya ini sama kayak yang pertama kali ngambil HP gua. Dan ini kayak profesional banget. Soalnya CCTV-nya tuh kayak ditutupin sama dia pakai kain hitam. Dia kayaknya seakan-akan udah tahu banget letak-letak semua CCTV di kampus itu. Re,
Feeling gue ya, orang yang udah ngambil HP lu ini ada hubungannya sama hilangnya Boy. Iya Mon, gue juga mikirnya kayak gitu sih. Tapi gue juga bingung siapa ya orang yang kira-kira. Nah yang anehnya lagi Mon, orang yang ngambil HP gue ini tiba-tiba dia tuh nelpon gue. Dan feeling gue dia tuh ada di sekitar gue karena dia tuh bisa tahu gue pakai baju apa dan gue lagi ada di mana. Kok bisa gitu ya? Apa jangan-jangan orang yang udah ngambil HP lu tuh ya anak-anak kampus lu mungkin? Orang yang ada di sekitar kampus lu? Nah itu dia Mon, gue tuh yakin banget sih ada satu orang yang gue curigain di kampus itu. Tapi pas gue coba cek, gue coba lihat HP-nya, gue coba telepon dari HP dia ke HP gue, nomornya tuh beda. Dan dia tuh nggak ada telepon keluar yang ke nomor gue. Oh ya by the way, kalian gimana progres soal Boy? Kenapa kalian semua diem aja? Kayaknya ada sesuatu yang kalian tutupin ya dari gue. Jadi gini Re, sebenarnya kemarin itu gue sama anak-anak udah sempat dapetin petunjuk soal Boy. Ya di danau ini, kita nemuin motornya Boy. Terus Mon? Ya udah. Dan kita sempat lihat juga di tempat lain. Itu ada jejak kayak orang habis fighting gitu, jejak kaki tapi berantakan. Yang kita curigain ya itu Boy sama orang yang udah ngejebak Boy di sini. Jadi maksud lo Boy berantem gitu sama orang itu? Iya. Terus mana? Apalagi kelanjutannya gimana lagi? Jadi Boy belum ditemuin dong sampai sekarang. Kayaknya ini salah gue deh, Mon. Gara-gara HP gue kan diambil sama orang. Terus ada orang yang WhatsApp Boy, terus Boy datang ke sini, makanya sekarang Boy hilang. Udah lu jangan nangis ya, Rea. Udah lu jangan sedih. Lu jangan berpikiran negatif dulu. Kan kondisinya sekarang belum jelas. Iya, Dek. Lu gak usah mikirin macam-macam dulu ya. Gue yakin kok, 100% kalau Boy itu gak bakal apa-apa. Boy, udah lenyap dari bumi ini. Lo tuh ya? Oh, ini belum selesai. Satu persatu anak jalanan dan termasuk orang-orang yang dekat Boy akan gue habisin. Mon, kayaknya ini semua terjadi gara-gara gue deh. Kayaknya Boy hilang gara-gara gue. Coba aja kalau misalnya HP gue nggak hilang, terus Boy nggak terima WhatsApp buat ketemuan di sini kan, pasti Boy nggak bakalan hilang kan, Mon? Udah Rea, lu tenang, lu jangan nangis dulu. Gue dan anak-anak yang lain janji, kita nggak bakal berhenti untuk nyari petunjuk soal Boy. Guys, alangkah baiknya kalau kasus ini dibawa ke kantor polisi aja. Karena soal ini biar polisi yang menangani, biar mereka bisa bekerja maksimal, bisa bisa teman-teman si Boy. Apalagi barang bukti sudah ada, motornya Boy di sekitar sini. Itu bisa mempersempit cakupan untuk pencarian si Boy. Ya Om Bagas bener juga sih. Karena emang jujur kita belum nemu titik terang lagi selain ini. Tapi terus terang aja ya, gue masih bingung banget nih. Gimana caranya kita semua ngomong ke nyokap bokapnya Boy? Pasti mereka khawatir banget kan, mikirin anaknya yang belum pulang-pulang juga sampai saat ini. Yan, kalau gua rasa itu kita bahas nanti deh. Ya, biar yang jadi fokus utama kita soal petunjuk Boy ini. Biar intinya Boy ketemu dan nanti kita bisa kasih kabar gembira buat orang tuanya, ya. Dan gini deh, mending sekarang kita ke kantor polisi dan motornya Boy yang kemarin dibawa Willy, tolong ada yang bawain ke kantor polisi ya. Yaudah, yuk. Siap-siap deh.